Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, meskipun telah dibantah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, beras bansos berstiker Prabowo Gibran yang sedang viral dan ramai di media sosial menambah kecurigaan publik terhadap adanya dugaan politisasi bansos. Lalu benarkah pemberian bansos menjelang pemilu dan Pilpres 2024 ini dipolitisasi? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Selamat siang Bang Habib. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sudah diperkenalkan Bang Habib juga, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat siang. Selamat siang Mas Iqbal, Bang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita konfirmasi dulu ya ke Bang Habib. Bang Habib, benarkah yang menempelkan stiker itu dari tim 02? Adakah konfirmasi? Ya, jelas ya, itu 100% bohong, hoax, dan fitnah. Karena kami tidak melakukan penempelan apapun di stiker Bulog. Nah, kalau dari informasi yang kami telusuri, berita tersebut satu-satunya sumber adalah Twitter, ya, yang ditampilkan ini. Twitter dari orang yang bernama John Sitorus. Nah, masalahnya, dari tweetan tersebut tidak jelas tempat kejadian, tidak jelas juga kapan kejadian, tidak jelas siapa yang melakukan penempelan, ya, tidak jelas juga bagaimana dan cara melakukan penempelan tersebut, serta yang paling penting nggak ada kejelasan disebarkan di mana, berapa banyak yang tersebar. Kalau dari fotonya ya cuma satu itu saja, ya. Lalu kami juga coba menghubungi rekan-rekan TKD seluruh Indonesia dan mengecek ke Bawaslu masing-masing. Ternyata tidak ada laporan ini, ya. Nah, kami menunggu saja prosesnya seperti apa. Kalau sampai ini ada pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan kepada kami, maka kami mencadangkan hak kami untuk melakukan pembelaan diri. Karena memang ini tidak ada kaitannya dengan kami sama sekali. Nah, menurut kami ya ini adalah fenomena politisasi media sosial, di mana media sosial digunakan untuk membuat framing jahat, untuk melakukan fitnah. Ya, ini ada juga kemungkinan ya relasinya dengan elektabilitas pasangan Pak Prabowo Gibran yang terus meroket. Nah, makanya kami minta ke semua pihak untuk menahan diri. Kami minta KPU untuk mengundang ya yang bersangkutan ini, pemilik akun yang bersangkutan, lalu mengkonfirmasi itu infonya dari mana. Ya, biar semuanya terang dan jelas. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Menurut Anda kenapa bisa ada stiker itu dan nomor 02 yang ditempelkan ke beras tersebut, Bang Habib? Nah, itu dia. Makanya sumbernya dari mana? Gitu kan, viral itu kan dari akun Twitter tersebut, harus dipanggil orang tersebut, harus diundang. Jadi baru tahu apakah memang ingin memfitnah kami, ya, atau seperti Sudah apa. mencoba dihubungi kah? Karena kalau memang ada orkestrasi untuk memfitnah kami, tentu kami akan melakukan hak pembelaan diri secara hukum. Oke, sudah dicoba dihubungi kah dari TKN? Ke mana? Melalui akun tersebut? Kami misalnya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu. Kami minta Bawaslu yang bertindak, karena kan atribut kewenangan ya, hak untuk mengklarifikasi hal seperti ini ada pada Bawaslu. Jadi supaya nggak ada terjadi gesekan juga, silakan saja Bawaslu menghubungi orang yang bersangkutan. Kami menanti hasilnya seperti apa. Oke, masih menanti hasil dari Bawaslu ya. Mbak Titi, tadi seperti sudah disebutkan sedikit oleh Bang Habib ya. Bagaimana Anda melihat fenomena bansos yang berbalut kampanye ini? Karena seperti diketahui kalau kita melihat polanya dari Pilpres ke Pilpres, ini bansos ini selalu menjadi perbincangan yang hangat ya. Karena digunakan untuk mengerek elektabilitas dari paslon. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, tentu bansos tidak boleh dipolitisasi ya. Kita semua sepakat bahwa bansos adalah hak rakyat dan dia harus diberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak rakyat. Tidak boleh ada pesan-pesan politik, pesan-pesan partisan, ataupun pesan-pesan yang sifatnya mempengaruhi atau mengganggu independensi dan kebebasan pemilih di dalam memilih. Termasuk juga bansos tidak boleh disunat gitu ya. Problem bansos kita ini kan dua nih. Kalau dia tidak disunat atau dikorup begitu ya, yang kedua itu dia dimanipulasi untuk kepentingan politik. Tidak hanya di pemilu atau pilkada, bahkan di pilkada tahun 2020 isu politisasi bansos karena waktu itu pandemi kan,
itu juga banyak Ya. terjadi ya, pemasangan misalnya hand sanitizer, sabun, disertai dengan figur-figur yang berkompetisi secara elektoral. Nah itu yang pertama, jadi itu harus jadi komitmen kita semua, dan itu juga jadi pesan kita semua kepada publik, kepada masyarakat soal tidak boleh ada siapapun yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan politisasi bansos. Yang kedua lah berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini. Di dalam situasi kompetisi yang sangat kompetitif, itu sangat mungkin terjadi hal-hal yang kontradiktif begitu ya, upaya untuk kemudian melakukan framing atau kemudian menciptakan spekulasi. Nah, oleh karena itu supaya penegakan hukum berjalan dalam koridornya dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap segala situasi yang terjadi, Bawaslu tidak perlu menunggu ada laporan. Jadi justru Bawaslu dalam hal ini sudah bisa disebut sebagai informasi awal untuk melakukan tindak lanjut dengan mekanisme temuan. Hal itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita, diatur di dalam Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 supaya duduk soalnya jadi jelas. Ini kan ada postingan ya di medsos. Nah, postingan itu siapa yang memposting juga diketahui orangnya. Nah, ini bisa diklarifikasi. Bawaslu punya waktu untuk mengklarifikasi dia mendapatkan foto itu dari mana. Kalau objek itu adalah benar, itu jelas adalah pelanggaran. Tetapi juga bisa ada potensi objek itu tidak benar. Nah, siapa yang kemudian melakukan penyebaran itu ya? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu kita itu ada pasal 280 tentang larangan dalam kampanye. Termasuk di sana disebutkan dilarang menghina, mengadu domba, membuat kegaduhan begitu ya. Lalu juga hal-hal yang dilarang lainnya. Nah, ini yang dibutuhkan dari Bawaslu. Jadi membiarkan spekulasi, membiarkan kontroversi atau dugaan-dugaan yang sifatnya asumtif yang mengarah kepada pelanggaran tanpa penegakan hukum itu akan memperburuk kohesi sosial dan juga situasi pemilu kita, Mas Iqbal. Justru ini akan jadi bagus nih bagi Bawaslu kalau dia langsung mengambil langkah menindaklanjuti dan kemudian mendudukkannya melakukan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Jadi Bawaslu diharapkan untuk lebih proaktif lagi ya, seperti tadi kata Bang Habib. Nah, Bang Habib, tapi apakah masih tetap akan menunggu Bawaslu saja? Apakah tidak resah? Karena seperti diketahui ini kan selain pertama ini topik yang sensitif, kedua sedang menjadi sorotan Menteri Zulkifli Hasan dan juga Erlangga Hartarto pada saat melakukan pembagian bansos itu dianggap tendensius ke paslon 02. Apakah tidak resah TKN dengan itu? Apakah hanya tinggal menunggu Bawaslu saja atau ada langkah yang sudah dipersiapkan, Bang Habib? Ya, tentu yang paling punya kewenangan, yang paling relevan melaksanakan tugasnya di masalah ini adalah Bawaslu, ya. Karena benar sekali disampaikan oleh Mbak Titi tadi, kita ada Perbawaslu nomor 7 tahun 2022, ya, di mana tidak harus dengan laporan. Ada mekanisme yang nantinya bersifat temuan, ada informasi awal. Ini kan sudah informasi awal nih. Sudah viral. Nah, tinggal saya tadi malam saya WA ya ke Komisioner Bawaslu, saya minta ya, itu dari kemarin pun saya ada konversi ya, saya minta Bawaslu panggil dulu, kan satu-satunya sumber awal dari peristiwa ini, dari pemberitaan ini adalah akun Twitter tersebut, dan fotonya cuma satu itu, cuma satu karung yang ditempel stiker paslon nomor 2. Nah, kami ya kan konsentrasi melaksanakan kerja-kerja pemenangan Pak Prabowo ya, Pak Gibran. Tentu yang seperti ini akan menyita waktu. Jadi kami nggak akan terlalu maju di depan dari Bawaslu, biarkan saja Bawaslu yang bertindak, dan toh memang ada kewenangannya di mereka. Kalau sampai, nah ini kami tunggu juga, kalau sampai ada pihak-pihak ya yang secara jelas misalnya melaporkan kami sebagai terlapornya. Nah, saat itu juga pun kami akan menggunakan hak kami untuk membela diri, termasuk meminta pertanggungjawaban mengapa kami yang dilaporkan. Karena kan nggak ada bukti sama sekali bahwa ini ada kaitannya dengan kami. Lalu terkait pernyataan Pak Zulhas, disebut pernyataan Pak Erlangga, saya nggak ngerti pernyataan yang mana. Tapi intinya, menurut saya, kita semua ini kan terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Ada pasal 547 Undang-Undang Pemilu, misalnya, di mana penyelenggara negara ya
tidak boleh melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ya dimaksimalkan saja itu. Kalau ada yang merasa keberatan, tinggal dilaporkan saja perbuatan-perbuatan tersebut ya, peristiwa-peristiwa tersebut untuk diproses secara hukum. Jadi kita tidak hanya berwacana di ruang publik ya, kita maksimalkan apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita putuskan bersama dalam merumuskan undang-undang pemilu ini. Oke, artinya berarti kalau ada yang melaporkan karena menteri dianggap menguntungkan salah satu paslon, ini siap begitu, Bang Habib? Ya kita siap saja, kan gini Mas, pernyataan spontan dan lisan itu kan ada teks, ada konteks. Apa maksud dan tujuan yang dari pernyataan yang disampaikan seperti apa. Nanti kan Bawaslu akan panggil kalau memang dilaporkan ya, dan kalau memang memenuhi unsur. Jadi proses pemeriksaan laporan di Bawaslu itu kan agak panjang. Ya, harus memenuhi syarat formil, syarat material, harus lalu kemudian diregistrasi. Kalau sudah memenuhi syarat tersebut, barulah proses semacam proses adjudikasinya berjalan. Dipanggil, dimintai keterangan. Ya, tentu siap-siap saja, kita warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum. Ya, begitu juga kasus-kasus dugaan ya yang kami anggap merugikan kami. Misalnya ya, pada saat sosialisasi SDM PKH yang di bawah Kemensos, ada indikasi mereka menggunakan simbol-simbol nomor urut 3 ya. Kemudian juga senam ya, istri calon presiden yang dilakukan dengan mengerahkan ibu-ibu dan dharma wanita di Sulawesi Utara. Hal-hal tersebut juga kami laporkan. Jadi Mas Iqbal, kalau kami melihat ada potensi pelanggaran, ada potensi kecurangan, langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat laporan. Kami juga menghimbau sebaliknya, siapapun masyarakat yang melihat misalnya kami diduga ya, bagian dari tim kami diduga melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan, kami siap untuk dilaporkan dan kami siap mempertanggungjawabkan apa. Dan kami tahu ya bahwa secara garis besar tidak ada satupun dari bagian tim kampanye nasional yang menggunakan kewenangannya untuk merugikan atau menguntungkan salah satu paslon. Kita semua orang-orang yang berintegritas, yang taat hukum. Oke, baik. Soal integritas ini, Mbak Titi, banyak pakar yang menyebut bahwa ini tuh memang berulang ya, bansos ini komoditas yang seksi untuk menarik secara elektoral ketertarikan warga untuk bisa menggunakan hak pilihnya dan mencoblos paslon nanti yang akan berkontestasi di Pilpres. Nah, apa bedanya soal politisasi bansos dengan segala dinamikanya yang kita lihat belakangan ini dengan Pilpres sebelumnya? Karena kita melihat tadi seperti menteri yang masih membagikan bansos dengan diduga menggunakan kata-kata yang tendensius, kemudian Pak Presiden juga berkeliling untuk membagikan bansos dengan misalnya kemarin ditemukan di belakang ada baliho seperti itu. Apa yang Anda lihat berbeda di 2024 kali ini? Ya, memang situasi bansos itu adalah situasi yang dihadapi pemilih yang dalam situasi membutuhkan, begitu ya. Jadi situasi di mana mereka membutuhkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar, dan itu yang hadir itu adalah negara. Nah, karena negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya, maka negara harus mendudukkan betul-betul itu memberikan sesuatu yang menjadi hak rakyat. Jangan lupa loh, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Mereka bukan pengemis, mereka bukan meminta-minta, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya karena mereka adalah pemilik kedaulatan dan negara harus melayani mereka yang menjadi pemilik kedaulatan. Jadi penghormatan, penghargaan kita kepada para penerima bansos itu harus sama mulianya kepada yang juga tidak menerima. Nah, sayangnya mereka itu karena didekati sebagai pihak yang memiliki kebutuhan dan diposisikan seolah-olah punya relasi kuasa yang tidak berimbang, seolah-olah mereka adalah objek begitu. Ini yang kemudian kita semua pasangan calon, peserta pemilu, partai politik, caleg, publik, warga, media harus terus menarasikan dalam pendekatan bansos itu adalah hak rakyat, memang kewajiban negara yang harus ditunaikan dengan cara-cara yang bermartabat, tidak memposisikan penerima sebagai objek begitu. Nah, lalu bagaimana praktiknya ya? Praktiknya prosedur
pendistribusian bansos itu sudah diatur. Jadi ada yang mekanismenya transfer, ada yang melalui para pendamping. Nah, kita misalnya untuk program Keluarga Harapan kita punya pendampingnya. Lalu juga kita punya pendamping desa dan lain sebagainya. Dan itu semua para pendamping itu terikat dengan kode etik dan komitmen kerja yang mereka sepakati soal ketika mekanisme, mereka Mbak Titi, mohon maaf saya potong, ini ngomong berbicara soal mekanisme ya, karena Kemensos sudah menetapkan sebenarnya bansos itu lebih baik disalurkan melalui tunai dalam bentuk transfer supaya bisa mudah begitu transparan melacak. Anda melihat seperti apa? Apakah masih relevan pembagian dalam bentuk fisik seperti ini apalagi melihat tahun politik? Nah, itu betul ya. Jadi saya ingin masuk ke sana. Karena kita sudah punya prosedur, punya mekanisme, pembagian bansos itu harus dilakukan seperti apa. Prosedurnya itu adalah via transfer dan via operator lapangan, petugas lapangan. Jadi, cara paling baik untuk membedakan apakah ada intensi politik di dalam pembagian bansos, ya jangan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang berkaitan dengan proses elektoral yang berlangsung. Jadi, salah satu perbedaan antara 2024 dengan pemilu-pemilu terdahulu, seremoni dan pembagian-pembagian populis yang dilakukan oleh aktor-aktor pejabat publik yang juga sedang menjadi kontestan politik itu berdasarkan data meningkat sangat drastis. Jadi kalau kita menekuni studi perbandingan pemilu, itu cara-cara yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat publik berlatar belakang politik memang untuk mengambil insentif dari program-program pemerintah. Makanya di sejumlah negara dia dilarang. Jadi ada sejumlah negara yang memberlakukan sangat ketat pembagian program pemerintah itu dilakukan secara populis oleh pejabat-pejabat politik begitu. Nah, itu untuk membedakan antara pembagian bansos yang memang ditujukan untuk pemenuhan hak rakyat dengan pembagian bansos yang ditumpangi oleh kepentingan politik. Jadi kalau kita ingin ini ya menuju 2024 dengan betul-betul tanpa ada kecurigaan, maka pejabat publik yang berlatar belakang juga aktor politik atau politisi, stop pembagian bansos secara seremonial dan populis. Biarkan saja para petugas yang bekerja. Dan kita itu akan kemudian mendudukkan segala sesuatunya itu lebih proporsional gitu. Bang Habib menanggapi Mbak Titi, jangan lagi pejabat publik membagikan langsung karena itu dinilai bisa mengambil insentif dari pembagian program tersebut. Gimana Bang Habib? Apakah nanti ada evaluasi dari TKN terkait dengan hal ini? Masih belum dibuka audionya Bang Habib. Jadi kalau soal prosedur sederhana, ya, tinggal kalau suatu program dilaksanakan tidak sesuai prosedur, apalagi yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang disebut bagian dari paslon, tinggal kan dilaporkan. Jadi sudah dapat poinnya. Malah enak bagi orang yang di posisi sebaliknya. Tapi saya mau katakan ya, kayak Pak Jokowi misalnya, ini kita langsung bicara soal Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan memang sosok yang suka berusukan. Dulu dari wali kota, ya, kemudian gubernur, presiden periode pertama, periode kedua, ada pemilu atau tidak ada pemilu, beliau ini kan sukanya berusukan. Di antaranya dari kegiatan berusukan itu misalnya pembagian sertifikat kalau dulu kan, kemudian ada juga pembagian bansos. Nah, apakah karena dekat pemilu langsung kita anggap ini sebuah masalah? Menurut saya belum tentu, gitu loh. Karena itulah kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya menjelang pemilu, gitu. Nah, lalu soal misalnya bansos ini milik siapa sih? De facto menurut saya dan saya prakteknya melihat di lapangan sulit kok bagi siapapun ya di kekuasaan saat ini di eksekutif untuk mengklaim bansos itu miliknya, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Itu kan milik rakyat. Yang pelaksanaannya pengadaannya melalui APBN, kalau di daerah APBD. Yang lalu di perumusan APBN dan APBD itu diputuskan oleh partai-partai politik. Semua paslon kan didukung oleh partai politik. Karena ada seruan kata-kata terima kasih kepada Presiden Jokowi, Bang Habib. Halo, kenapa? Karena ada seruan dari Pak Erlangga menyatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi, mungkin itu yang dinilai. Iya, makanya kan kalau pernyataan spontan lisan, Mas Iqbal, ini kan saya mempelajari soal ujaran ya. Ujaran yang spontan lisan, itu kan harus dicek teks dan konteksnya seperti apa. Nah, tinggal disampaikan kalau nggak merasa keberatan, tinggal dilaporkan
lalu semua proses akan berjalan. Maksudnya apa? Seperti ini, jangan masing-masing kita di ruang publik menafsirkan sendiri-sendiri pernyataan-pernyataan tersebut yang akhirnya ya menimbulkan keributan saja di di wacana publik gitu loh. Kan kita mau ini semua selesai, Mas Iqbal. Kita misalnya menduga ada sisi orang yang menduga ini abuse of power, kan pengennya ditindaklanjuti dong secara hukum dong, pengen selesai. Kalau abuse of power berarti orang yang mengabuse powernya, menyalahgunakan powernya harus bertanggung jawab secara hukum, kan begitu. Nah kalau kita hanya berwacana, tentu kan nggak akan pernah selesai. Ya silakan saja. Padahal di sisi lain, di pihak orang yang menyampaikan tentu dia punya pembelaan diri nantinya. Teksnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Nah, makanya kan menjadi fair kalau nggak menafsirkan masing-masing, Mas Iqbal. Oke, kita nantikan proses dari Bawaslu ya, Bang Habib. Mbak Titi, terima kasih. Ya. Bang Habib, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.